Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang dan masih dalam rangkaian spesial edisi peringatan hari ulang tahun ke-30 TVRI Stasiun Lampung. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bersama menyimak perbincangan kami mengenai tema kita yaitu 30 tahun TVRI Stasiun Lampung dan juga masih menyikapi terkait dengan kondisi saat ini di mana sebagian wilayah yang ada di Indonesia termasuk juga di Lampung sedang dalam kondisi PPKM darurat, sehingga wawancara kami bersama dengan para narasumber akan kami lakukan secara Zoom ataupun juga melalui aplikasi via daring. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah terhubung dengan 4 orang narasumber yang akan berbincang bersama kita di sini terkait dengan HUT TVRI Lampung yang ke-30. Saya akan menyapa terlebih dahulu ini para narasumber. Yang pertama ada Kepala Stasiun TVRI Lampung, ada Bapak Herli Marjoni. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore, Tabik pun. Ya pun. Baik, terima kasih Pak Joni sudah bisa bergabung bersama kami di sini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyapa juga kepada Kepala Dinas Kominfo Lampung. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Pak Ganjar juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami via Zoom. Dan kemudian juga ini ada selanjutnya saya ingin menyapa abangda saya juga yang mungkin pemirsa sebagian sudah tidak asing juga, ada abang kita Amiruddin Sormin saat ini selaku Ketua Komunitas Pecinta TVRI Lampung. Selamat sore Bang Amir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir sudah menyediakan juga waktunya untuk bergabung bersama kami melalui Zoom. Dan satu orang lagi yang ini juga mempunyai peranan penting juga terhadap keberadaan dari TVRI Stasiun Lampung. Ada Kepala Stasiun pertama dari TVRI Lampung, ada Bapak Bahaudin. Selamat sore Pak Bahaudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya Pak Bahaudin? Insyaallah. Alhamdulillah, baik. Baik, pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, itu dia keempat narasumber kita pada kesempatan kali ini akan berbincang bersama kita mengenai 30 tahun TVRI Lampung. Apa dan seperti apa, mungkin ada cerita-cerita yang ingin dibagikan oleh para narasumber kita, terutama mungkin para pendahulu-pendahulu dari TVRI Stasiun Lampung ini yang juga sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan ya, kami juga ingin mengingatkan buat Anda semuanya yang mungkin sudah menantikan terkait dengan pengumuman siapakah pemenang dari film pendek yang merupakan rangkaian dari hari ulang tahun TVRI Lampung. Nantikan di akhir acara ini kita juga akan coba umumkan siapa para pemenang dari lomba film pendek yang diadakan oleh TVRI Lampung. Baik, saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Mungkin saya ingin ke Pak Bahaudin, Bapak Bahaudin selaku Kepsa pertama dari TVRI Lampung. Pak Bahaudin, selaku orang yang terdahulu ataupun juga pendahulu di TVRI Stasiun Lampung ini, Pak, bagaimana sih Pak, bisa diceritakan tidak sejarah ataupun juga awal mulanya adanya TVRI Stasiun Lampung ini, Pak Bahaudin? Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki menjawab pertanyaan tadi, saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya sebelum sampai ke Lampung. Saya mulai bekerja di TVRI tahun 64. Setelah tahun 64 saya masuk kerja sebagai operator. Saya dimasukkan sekolah, di training, di berbagai kesempatan. Kemudian saya ditugaskan hampir ke seluruh Indonesia untuk instalasi peralatan TVRI. Saya bertugas di Palembang itu 4 tahun. Kemudian saya bertugas di Manado 4 tahun. Sebelum ke Manado, saya pernah disekolahkan di Italia hampir 1 tahun. Dan
sebelum ke sesudah di Manado, saya tahun 72 sampai 82 sampai 88 saya bertugas di TVRI Yogyakarta. Dari Jogja saya ditugaskan ke TVRI Medan, dan dari Medan lah saya baru ditugaskan ke TVRI Lampung. Nah, saya sangat bersyukur karena pada saat saya bertugas di Lampung, saya mendapat dukungan yang sangat dari seluruh karyawan dan teman-teman, termasuk dari aparat pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan kota Madia, semuanya mendukung saya. Setelah saya dilantik jadi Kepala TVRI Lampung, saya melapor ke gubernur, dan dalam sebuah diskusi saya menceritakan keinginan saya agar TVRI Lampung menjadi stasiun mini penyiaran. Harapan saya, kenapa demikian? Karena menurut saya, pada waktu itu TVRI hampir tiap hari menyiarkan kegiatan Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Sehingga saya katakan sama Pak Gubernur, Pak Pujono waktu itu, masyarakat Lampung lebih mengenal Gubernur DKI daripada Gubernur Lampung. Mereka tidak kenal wajahnya Gubernur Lampung, tapi mereka lebih mengenal wajahnya Gubernur DKI. Apa-apa kebijaksanaan pemerintah DKI mereka dengar, mereka ketahui, tapi mereka tidak tahu apa yang menjadi kebijaksanaan dari pemerintah Lampung. Nah, untuk itu saya menyarankan Pak Gubernur, mohon bantuannya agar TVRI Lampung ini jadi stasiun penyiaran. Alhamdulillah beliau mendukung, termasuk Pak Wali Kota waktu itu. Beliau tanyakan apa-apa yang diperlukan. Saya jelaskan secara teknis apa-apa yang diperlukan, menara, segala macam peralatan, dan saya menyerahkan semuanya kepada Biro Pembangunan Provinsi Lampung untuk pengadaannya. Setelah semuanya selesai dibangun, saya melapor ke semua kegiatan itu, saya laporkan ke Direktur Televisi, dan alhamdulillah juga mendapat dukungan dari Bapak Direktur Televisi, Bapak Isyadi waktu itu, dan juga dari teman-teman dari subdit teknik di TVRI. Sehingga terlaksanalah TVRI Stasiun Bandar Lampung, dan alhamdulillah pada saatnya waktu itu diresmikan oleh Bapak Menteri Penerangan, Bapak Harmoko, dan bersama-sama dengan Bapak Gubernur, Bapak Pujono. Itulah kisah singkat saya pada saat dibangunnya TVRI Stasiun Lampung. Baik, Pak Bahaudin, jadi memang pada saat itu kondisi TVRI masih berstatus sebagai SPK ya, kemudian juga tadi seperti yang Pak Bahaudin ceritakan, akhirnya mengalami transformasi, kemudian menjadi stasiun TVRI Stasiun Lampung hingga saat ini ya Pak Bahaudin. Nah Pak Bahaudin, pengalaman ada tidak pengalaman mungkin yang bisa dibagikan kepada pemirsa kita pada saat mengelola pertama kali ketika TVRI Stasiun Lampung menjadi TVRI Stasiun seperti saat ini Pak Bahaudin? Jadi begini, saya sebelum bertugas di TVRI Lampung, saya sudah keliling di beberapa stasiun televisi di dunia. Saya pernah ke NHK, pernah di Italia, pernah ke BBC, di London, dan macam-macam stasiun televisi. Saya melihat ada hal yang kurang pas pada saat itu, menurut saya. TV, kalau kita ingin tahu tentang Jepang, kita akan dengar
suara dari NHK, siaran NHK. Kalau kita ingin tahu tentang Amerika, kita akan setel Voice of America, VOA. Begitu juga BBC. Nah, sementara kita, kalau di Indonesia ini, mungkin sampai sekarang, mudah-mudahan tidak. Kalau orang ingin tahu tentang Indonesia, orang akan mendengar dari CNN atau TV-TV lain, bukan dari TVRI. Jadi saya katakan sama Pak Gubernur, saya ingin mendukung semua kegiatan Bapak, apapun kegiatan Bapak akan saya dukung, akan saya siarkan. Dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik, dan begitu juga Pak Wali Kota sangat sangat mendukung kegiatan saya. Dan apapun kegiatan beliau, saya diundang, saya kirim kameramen, saya kirim reporter, semua berjalan dengan baik. Itu kesan saya. Baik, jadi selama Pak Bahaudin memimpin TVRI Stasiun Lampung saat itu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Pak Joni yang selaku Kepala Stasiun TVRI Lampung pada saat ini. Pak Joni ini juga sebenarnya merupakan salah seorang, bisa dikatakan mungkin pendahulu juga di TVRI Stasiun Lampung, sebelum beliau dipindah tugaskan ke beberapa stasiun daerah lain, dan akhirnya kembali lagi ke TVRI Stasiun Lampung sebagai memimpin ya untuk TVRI Stasiun Lampung pada saat ini. Pak Joni, mungkin bisa dibagikan juga tidak ketika Pak Joni pada saat itu, masa lampau mungkin ya, diceritakan bagaimana sih kondisi TVRI Stasiun Lampung itu pada saat Pak Joni bekerja saat itu, Pak Joni. Terima kasih. Saya masuk ke TVRI November 1993, artinya setelah Pak Bahaudin 2 tahun dulu melakukan pembinaan dan juga mengembangkan TVRI Lampung. Waktu itu saya betul-betul nol sama sekali. Pak Bahaudin salah satu Kepsa yang telah mendidik saya dan menugaskan saya ke sekolah broadcast di Jogja, MMTC. Saya ingat betul, saya dikuliahkan diploma 1 di MMTC Yogyakarta di reportase berita dan peristiwa aktual. Artinya saya memang diproyeksi oleh Kepsa untuk menjadi seorang reporter. Tidak terbayang oleh saya dalam perjalanan, akhirnya saya menjadi kepala seksi berita, kemudian kepala seksi program di beberapa tempat di Lampung, kemudian di Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Sumatera Barat, terakhir ditugaskan menjadi JM program TVRI Nasional. Sebelum April lalu saya dikembalikan ke Lampung untuk mengembangkan lagi TVRI Lampung ini agar lebih baik lagi. Kalau kita ingat dulu, acara gubernur, acara bupati itu tidak jalan atau belum dimulai sebelum ada reporter TVRI. Begitu Pak Bahaudin ya? Iya. Saya ingat betul ketika Bapak tugaskan, kalau kami terlambat sedikit pun, pasti pulangnya dioceh. Pasti pulangnya diomelin berjam-jam. Inilah didikan seorang Kepsa yang menjadikan saya menghargai waktu dan disiplin dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah tahun 2003 ketika Pak Haryadi Kepsa ke-5 waktu itu, Pak Haryadi minta saya sebagai kepala seksi berita. Karena waktu itu kita masa-masa sulit Pak Bahaudin, ketika DPN sudah dibubarkan, anggaran tidak ada. Tapi alhamdulillah atas bantuan dari pemerintah daerah, kami bisa membiayai dengan anggaran dari kerjasama dengan pemerintah daerah. Istilahnya zaman dulu
itu biaya produksi. Nah sekarang ada juga biaya produksi tapi semua masuk ke PNBP. Nah itulah yang pengalaman-pengalaman kami dididik oleh Pak Bahodin, disiplinnya, dan kami juga diajarkan, beliau pernah menerbitkan di monitor saya baca, bagaimana kita mengoperasikan peralatan, bagaimana kita merawat, dan bagaimana maintenance peralatan. Saya baca habis apa yang ilmu-ilmu Pak Bahodin mungkin beliau tidak tahu, tapi saya baca di monitor, saya baca semua, dan itu saya serap, dan sebagai modal saya kemudian ketika walaupun saya di program, saya juga ngerti tentang peralatan-peralatan teknik. Karena berapa tahun, hampir setahun saya ditugaskan di teknik, membantu waktu itu Pak Rusman, Kepala Seksi Teknik di administrasi, dan karena kekurangan orang juga ditugaskan di operasional waktu itu. Nah alhamdulillah ini membuat saya tidak buta-buta dengan teknik, dan alhamdulillah menjadi modal saya untuk membangun teknik dan transmisi yang sekarang. Baik, Pak Joni, artinya pada saat ini mungkin sedikit nostalgia dengan Pak Bahodin ya. Pada saat beliau memimpin TVRI Stasiun Lampung saat itu, kepemimpinan Pak Bahodin ternyata memang memberikan pengaruh yang cukup besar artinya buat Pak Joni ya. Sehingga ya mungkin ketegasan beliau, atau seperti apa sih Pak Joni? Sedikit testimoni lagi, mungkin sedikit bernostalgia terkait dengan keberadaan Pak Bahodin saat itu sebagai Kepala Stasiun TVRI Stasiun Lampung kita. Pak Bahodin? Iya, Pak Joni. Testimoni Pak Joni. Pak Bahodin tegas. Tegas ya, baik. Tegas, disiplin, jangan coba-coba balelo. Nah, ini kuncinya. Kunci yang saya terapkan kepada pimpinan, siapapun pimpinannya, saya harus patuh pada pimpinan. Karena saya yakin bahwa pimpinan ini tidak mungkin menjerumuskan stafnya. Gitu. Saya yakin seperti itu. Baik Pak Joni, ini masih Pak Joni. Pak Joni tadi Pak Bahodin dan juga Pak Joni sudah menceritakan tentang kondisi awal TVRI Stasiun Lampung pada masa-masa terdahulu ya. Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang pada saat ini, bagaimana Pak Joni? Menurut Pak Joni sendiri kondisi TVRI Lampung saat ini? Sekarang teknologi sudah maju. Dulu kita kirim ke Jakarta harus pakai kaset. Kirim kaset jam 3 itu sudah di bandara. Sementara berita dari pemerintah daerah itu paling selesai jam 1 atau jam 12 paling cepat. Jadi kita ketik naskahnya, kita edit, kita kirim lagi kaset ke bandara untuk kargo pesawat. Betapa sulitnya kita kirim berita pada saat itu. Karena teknologi lain belum ada. Kita belum punya pemancar satelit, belum punya kita. Belum punya juga sekarang soliton, belum ada. Kemudian fiber optik ke Jakarta, belum punya. Semua serba analog. Jadi kita benar-benar mengatur waktu yang tepat agar berita yang kita liput hari ini dapat kita tayangkan di pukul 19 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional. Kita berjibaku seperti itu waktu itu. Benar-benar seperti itu. Sekarang teknologi sudah maju. Kapanpun, dimanapun, TVRI Lampung sudah dapat bersiaran langsung dengan alat yang namanya 3G bonding. Bahkan saat ini kita sudah menggunakan seperti yang kita lakukan, teknologi Zoom, aplikasi Zoom. Jadi walaupun Pak Bahodin di Jakarta, Bang Sormin di tempatnya, kemudian Pak Andar juga kepala dinas ada di tempatnya, kita sudah bisa melakukan siaran langsung seperti ini. Nah seperti inilah yang kita harapkan nanti Pak, sesuai dengan harapan Pak Gubernur, ketika ketemu dengan Pak Dirut, agar TVRI membackup program-program kegiatan Pak Gubernur. Kami juga membackup Pak dengan menurunkan kontributor dan juga kru organik kita yang ada di sini untuk membackup kegiatan Pak Gubernur, dan bahkan kami sudah mengirim surat
untuk menjadwalkan setiap kepala OPD, organisasi perangkat daerah, untuk mensosialisasikan program-programnya di TVRI Lampung. Alhamdulillah sudah berjalan Pak, sudah kita jadwalkan melalui subkoordinator Repen. Baik. Baik, artinya bahwa keberadaan TVRI juga tidak terlepas dari peran dari pemerintah daerah ya, Pak Joni ya. Baik, terkait dengan hal tersebut saya ingin beralih ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini tadi dari dua penyampaian kepala stasiun yang pertama, baik Pak Bahaudin ataupun juga kepala stasiun TVRI saat ini, yaitu ada Pak Joni. Menurut Pak Ganjar sendiri bagaimana terkait menyikapi mungkin apa yang disampaikan tersebut, bahwa ternyata peran pemerintah juga sangat diperlukan juga untuk keberadaan ataupun juga keberlangsungan dari TVRI Stasiun Lampung ini. Pak Ganjar. Terima kasih Mas Satria ya. Iya. Yang saya hormati Pak Bahaudin, Pak Kepsta dan Bang Amir. Betul, dari sejarah kelahirannya sudah dengan sangat gamblang tadi diungkapkan oleh Pak Bahaudin, dilanjutkan dengan Pak Joni. Saya pikir memang TVRI yang juga dimiliki oleh pemerintah dan Pemda juga adalah bagian dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah barang tentu memang harus saling bekerja sama dan bersinergi. Apalagi di antara keduanya ada hubungan yang saling membutuhkan dan saling meneguhkan peran, visi, dan misinya masing-masing. Mungkin dalam konteks yang ke depan, tadi Pak Joni, Pak Kepala Stasiun sudah menyinggung tren pemanfaatan teknologi ini juga sebuah tantangan yang sangat terbuka buat institusi pemerintahan untuk ikut berperan. Mungkin kuncinya memang harus bersinergi, bekerja sama, memperkuat fungsi dan visi misinya masing-masing, sehingga kita baik Pemda dan TVRI bisa berjalan seiring dan saling melengkapi. Itu positioningnya pemerintah. Kalaupun di dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang secara teknis belum maksimal, tradisi kita memang selalu mengedepankan dialog, terlebih dengan TVRI. Beberapa kali kami bersilaturahmi ke TVRI, demikian juga dengan Pak Joni dan kawan-kawan, dan pendahulu Pak Joni juga saya paham cukup intens bersilaturahmi dengan Pemda, baik kepada Bapak Gubernur maupun melalui dinas teknis. Belum lagi hubungan-hubungan pekerjaan yang mungkin membutuhkan, seandainya OPD tertentu menjadi narasumber, TVRI juga tentu berinteraksi dengan berbagai narasumber dari OPD yang ada di Pemprov. Mungkin itu komitmen pemerintah Provinsi Lampung, dan kami juga sedang berupaya untuk memberikan makna yang lebih konkret dalam hubungan dengan teman-teman di LPP TVRI Lampung ini. Mungkin sebelum lebih jauh, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 pada tahun ini 12 Juli kepada TVRI Lampung. Mudah-mudahan dengan ada nama Lampungnya, sinergi antara TVRI Lampung dan Pemprov Lampung akan makin erat, makin baik, dan makin produktif. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk ucapan selamat ulang tahunnya yang telah disampaikan. Jadi Pak Kadis, ini terkait dengan masalah keberadaan TVRI Stasiun Lampung juga, dan tadi juga Pak Joni sempat menyinggung terkait dengan pada saat ini kan kondisi juga dalam hal penyiaran semakin dimudahkan sebenarnya, dengan apalagi saat ini kita sudah akan segera memasuki era digital. Nah, bagaimana sih bentuk dari Kominfo sendiri untuk mendukung mengenai masalah ini, terutama untuk TVRI Stasiun Lampung sendiri, Pak Ganjar? Iya, mungkin tadi kita coba nanti lihat hal-hal mana yang bisa kita konkretkan. Kalau dikaitkan dengan situasi ke depan, tantangan di era Pak Bahaudin tentu berbeda dengan tantangan di era Bang Joni, dan tantangan mungkin setelah kita.
Tapi hari ini sudah bisa dibaca, Pak Joni, Pak Bahudin yang kami hormati, Bang Sormin, sepertinya dunia penyiaran itu memang harus banyak berubah, baik tata kelolanya dan seterusnya. Karena secara teknologi ini relatif sudah lebih terbuka dengan mengarah kepada pemanfaatan teknologi digital yang bersifat lebih masif dan lebih bersifat demokratis lah ya. Semua orang bisa memanfaatkan ini. Peluang di bidang usaha penyiaran akan menjadi lebih terbuka. Nah, tantangannya buat Pemda dan buat teman-teman TVRI adalah menghasilkan dan menyiarkan konten-konten yang bisa jadi tuan rumah di daerah ini sendiri gitu. Karena ke depan konten-konten lokal juga menjadi pesaing kuat buat dunia penyiaran di tingkat nasional, di mana anak-anak daerah gitu ya, di berbagai desa bahkan di berbagai kabupaten itu relatif punya peluang yang sama untuk membuat konten dan memanfaatkan teknologi digital. Ada satu kekhawatiran mungkin yang perlu kita bahas lebih dalam, walaupun mungkin tidak di forum ini, kaitannya bahwa TVRI adalah media pemersatu bangsa di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi ini menjadi tantangan yang lebih berat, terlebih dalam menanamkan nilai-nilai persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan nilai-nilai prestatif buat generasi muda kita. Ini sebuah tantangan dan dalam konteks penyiaran konten-konten lokal itu membutuhkan sekali SDM di dunia penyiaran yang sangat juga terbuka kesempatan dan peluangnya. Mungkin itu Mas Arief. Baik Pak Ganjar, terima kasih untuk komentarnya terkait dengan hal tersebut. Nanti kita coba minta tanggapan dari Pak Joni ya, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar. Namun saya ingin beralih terlebih dahulu ke Abang Dasa ini, kembali menyapa selaku Ketua Komunitas Pecinta TVRI Lampung ya pada saat ini. Walaupun juga sempat mewarnai juga di layar kaca kita sebagai presenter juga. Bang Amir, menurut Bang Amir sendiri bagaimana nih Bang Amir terkait dengan keberadaan TVRI Stasiun Lampung saat ini Bang Amir? Ya, terima kasih Bang Satria. Saya sedikit nostalgia ya, saya menonton TVRI ini sejak SD ya. Saya masih ingat ya, acara favorit kami dulu adalah Aneka Ria Safari dan Si Unyil ya. Dulu di kampung saya di Pasaman, Sumatera Barat sana, kalau kita ingin menonton televisi terus patungan dulu, cas aki gitu ya, karena tidak ada listrik dulu ya. Jadi kita patungan hari Rabu, malam Kamis itu kan artis safari, dan hari Minggunya pagi adalah Si Unyil gitu ya. Jadi itu memang yang sangat-sangat dinanti gitu. Begitulah pengaruhnya TVRI dulu ya, sampai-sampai walaupun tidak ada listrik, masyarakat rela untuk mencari sumber-sumber alternatif lain. Namun di era 1990-an saya juga menyaksikan tumbuhnya televisi swasta ya, yang kemudian menjadi alternatif tontonan bagi masyarakat. Kemudian di era 2000 muncul juga internet, juga menjadi alternatif lain bagi masyarakat. Oleh karena itu memang kalau kita lihat dari usia TVRI khususnya Lampung 30 tahun ini, tentu saja di zaman Pak Bahudin hingga sekarang itu sudah banyak sekali perubahan, di mana sekarang pemirsa itu memiliki alternatif yang banyak sekali dalam menyaksikan siaran dan memperoleh informasi. Betul kata Bang Herli Joni tadi, kalau acara belum dimulai terus pemerintah mengadakan acara, TVRI belum ada di situ, belum dimulai itu. Saya juga melihat seperti itu fenomenanya. Namun sekarang tentu saja eranya sudah berubah, di mana sekarang selain media mainstream, saya katakan TVRI ini termasuk media mainstream ya, media arus utama yang ada di Republik Indonesia ini, karena merupakan TVRI adalah stasiun nasional, media resminya pemerintah. Tentu saja sekarang ada saingan baru, yaitu namanya media sosial. Oleh karena itu, menurut saya dari komunitas, tentu saja TVRI juga harus meraih posisi peran dan fungsinya, tidak hanya sebagai penyampai informasi dari pemerintah, tapi juga bagaimana mengaktualisasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di komunitas-komunitas masyarakat dengan melakukan konvergensi media.
atau penggabungan beberapa kekuatan media. Kita tahu sekarang ada media sosial juga yang sangat pengaruhnya. Kalau saya lihat TVRI sudah mulai mengarah ke sana. Ada sudah di Lampung misalnya sudah ada YouTube channel, kemudian juga ada fanpage di media sosial. Tapi memang harus dimaksimalkan dalam arti harus lebih banyak melibatkan sumber-sumber daya manusia. Dan saya sudah pernah diskusikan itu dengan kepala stasiun TVRI Lampung, Bang Heri Marjoni, bagaimana membangkitkan komunitas ini tidak hanya sebagai pemirsa, tetapi juga bagaimana kita berharap mereka ini adalah sumber-sumber informasi, sumber-sumber konten kreatif. Oleh karena itu harus kita didik mereka ini, bagaimana misalnya TVRI mengeluarkan ilmu, mengedit video, membuat narasi, kemudian juga membuat konten-konten pendek berdurasi sekitar 2 menit, 3 menit, yang nanti kalau dia bagus bisa kita upload atau kita tayangkan sebagai mata acara khusus di televisi. Saya lihat fenomena ini sudah dilakukan oleh seluruh televisi swasta yang ada di Indonesia ini, di mana tidak ada stasiun televisi swasta yang tidak memiliki acara berkonten medsos seperti itu. Nah, banyak sekali ada yang konten medsosnya itu sekedar humor, lucu-lucuan atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam fungsi-fungsi ini saya kira peran TVRI masih bisa kita maksimalkan dengan memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat Lampung ini. Komunitas ini banyak sekali dan tersebar di hampir seluruh kabupaten. Potensinya menurut saya adalah justru TVRI yang harus memanfaatkan ini, karena dari sisi daya jangkau TVRI ini lebih luas sebenarnya daya jangkaunya dibandingkan televisi swasta yang ada. Mungkin kalau televisi swasta hanya bisa kita jangkau di kota-kota besar seperti Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, tapi kalau sudah ke Waikanan, Tulang Bawang, Lampung Utara, bahkan sampai ke Musuji sana, ya masyarakat ya TVRI itu yang bisa ditangkap. Jadi ini potensi yang menurut saya harus dimaksimalkan. Tentu saja kata kuncinya adalah bagaimana kita memberdayakan komunitas sehingga kita TVRI ini di usianya 30 tahun ini tetap menjadi bagian dari masyarakat. Begitu Bang Satria. Baik, jadi artinya bahwa tantangan, apalagi di era digital ini, seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, artinya bahwa konten-konten yang harus dibuat oleh TVRI itu harus sesuatu yang mungkin bisa mengangkat konten lokal, seperti itu ya Bang Amir ya, ataupun juga tadi bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti itu ya. Ya. Baik, Pak Joni, mungkin tanggapannya Pak Joni terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar ataupun juga Bang Amir terkait dengan era digitalisasi saat ini dan juga mengenai konten-konten lokal yang diminta untuk lebih diangkat. Pak Joni, komentar Pak Joni bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sekarang direksi sudah memberikan kewenangan yang luas kepada stasiun penyiaran daerah bersiaran 24 jam dengan adanya digitalisasi penyiaran. Artinya TVRI Lampung bisa bersiaran 24 jam, itu teorinya. Tetapi kita juga terbatas di SDM, terbatas juga di anggaran. Sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas TVRI tahun 2018 nomor 19 bahwa dalam menyelenggarakan siaran melibatkan peran serta masyarakat. Nah, disinilah arti penting komunitas-komunitas yang ada di Lampung ini untuk mengisi konten-konten yang dapat kita tayangkan di TVRI. Insya Allah tadi tawaran Bang Amir untuk melakukan literasi media kepada anak-anak milenial akan kami sambut baik, Bang Amir. Kami siap berkolaborasi dan ini sudah biasa kami lakukan di Sumatera Barat. Kami bekerja sama dengan anak-anak di UIN di sana untuk membuat suatu program-program yang dapat kita tayangkan di TVRI sana. Nah, mudah-mudahan di sini kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas melakukan literasi bagaimana kita mengangkat konten positif daerah kita ini
bukan hanya diekspos di Lampung, tetapi juga ke nasional dan internasional. Karena TVRI sendiri, TVRI Lampung sudah punya satelit, Pak. Satelit merah putih yang bisa ditangkap di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara. Kita juga sudah dapat menonton di TVRI Klik, di Instagram, dan juga di Twitter. Jadi dengan gaya-gaya milenial tadi itu akan masuk programnya di konten-konten siaran digital kita, baik di media sosial maupun di free to air yang kita lakukan sekarang ini, Bang Emir. Kemudian untuk tadi Pak Ganjar, kita siap Pak Ganjar mengoptimalkan lagi kerjasama. Tadi Pak Baudin menyampaikan secara historis, memang TVRI Lampung ini dulu SPK, memang diminta oleh Pemda dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan di backup oleh provinsi. Belum ada sejarah yang selama ini yang saya dengar ada masalah kerjasamanya. Alhamdulillah dari Kepsa pertama sampai Kepsa ke-10 dan saya Kepsa ke-11, hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan TVRI Lampung berjalan harmonis, diikuti juga oleh Pemda Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Kita sekarang menjalin kerjasama dengan Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan juga di Tulang Bawang Barat sudah mulai kerjasama. Dan mudah-mudahan di Maret 2022, Liwa sudah masuk digital, pemancar digital. Nah ini titik balik kita untuk meningkatkan kerjasama dengan Lampung Barat. Walaupun selama ini ada kerjasama, tetapi kerjasama parsial. Tetapi nanti akan kita buatkan MOU dan PKS dengan Lampung Barat, seiring beroperasinya siaran digital kita di Lampung Barat nanti, Pak. Baik, artinya bahwa memang kerjasama antara TVRI dan juga pemerintah juga akan tetap dijaga terus ya Pak Joni ya, intinya seperti itu ya kira-kira ya. Baik, saya kembali ke Pak Bahaudin. Pak Bahaudin, mungkin sedikit komentar ya, mungkin Pak Bahaudin juga mungkin memperhatikan mungkin terkait dengan TVRI saat ini ataupun juga secara keseluruhan dan juga era digital. Sedikit komentar saja dari Pak Bahaudin, bagaimana Pak melihat TVRI zaman saat ini ya, atau keberadaan stasiun TV saat ini yang sudah memasuki era digital, Pak Bahaudin? Terima kasih. Saya melihat TVRI, mungkin TVRI Lampung saya nggak bisa nonton, tetapi TVRI secara umum saya melihatnya sudah ada kemajuan. Tapi kalau menurut saya harus lebih kreatif membuat konten-konten siaran. Katakanlah di Lampung, saya ingat persis di Italia itu ada Gunung Etna namanya. Dulu menimbun, waktu dia meletus, menimbun sebuah kota. Sekarang gunung itu aktif kembali dan itu menjadi tontonan bagi orang Italia dan bagi orang Eropa. Di Lampung kita punya Gunung Krakatau, punya anak Krakatau yang 100 tahun yang lalu meletus dan itu letusannya mengguncang dunia. Nah, sekarang dia punya anak dan anaknya aktif. Saya pikir TVRI harus kreatif mencari posisi-posisi yang bisa kita jual untuk jadi bahan untuk pariwisata. Nah, katakanlah misalnya juga seperti Gajah Lampung di Waikambas, masyarakat itu ingin tahu gajah itu kawinnya bagaimana dan punya anak itu bagaimana, dia membesarkan anaknya bagaimana, dia mencari makan bagaimana.
Mungkin ini menarik untuk dikembangkan, tapi butuh kreativitas yang tinggi untuk mengemasnya dalam bentuk siaran. Nah, saya usulkan sama Pak Joni, cobalah lebih kreatif untuk mengoptimalkan konten-konten daerah untuk disajikan di pusat, sehingga mungkin ya bagi orang yang tidak tahu, menyeberang di Selat Sunda dari Merak ke Bakahuni itu saja sebuah perjalanan yang menarik kalau digarap dengan bagus ya. Jadi itu kita bisa jual untuk jadi pariwisata di Lampung. Jadi seperti Krakatau, Waikambas atau apa-apa yang lain bisa kita jual untuk bahan pariwisata kita. Jadi saya rasa itu hanya kesan saya. Saya berterima kasih banyak pada usia saya yang ke-76, yang 76 saat ini, saya masih mendapat kesempatan untuk memberikan sedikit sumbangan untuk mungkin dapat memajukan televisi umumnya, televisi TVRI Lampung khususnya. Dan kembali saya ingatkan, kalau mungkin orang ingin tahu tentang Lampung, tontonlah TVRI Lampung. Kalau orang ingin tahu tentang Indonesia, tontonlah TVRI Indonesia. Jangan tanya sama CNN, jangan tanya sama TV-TV lain. Itulah kesan saya. Terima kasih. Baik, masukan yang baik sekali yang disampaikan oleh Pak Bahaudin. Terima kasih Pak Bahaudin untuk pesan-pesannya untuk TVRI Stasiun Lampung ya. Mungkin saya beralih ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis, mungkin ada komentar lain Pak Kadis terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joni ataupun juga dari Bang Amir dan juga Pak Bahaudin. Ya, saya pikir pembicaraan dari Pak Bahaudin yang meletakkan dasar membangun dan mendirikan TVRI dilakukan Bang Joni dan Bang Amir, terketemu jalinannya gitu kan. Cuman yang memang perlu kita sadari tadi semua kita mengingatkan lingkungan strategisnya TVRI ini berubah karena faktor teknologi. Bang Amir tadi dengan sangat gamblang, kita memerlukan berjejaring dengan masyarakat dalam kaitan memberi kualitas kepada konten yang seperti disampaikan Pak Bahaudin. Dan saya punya keyakinan dengan Bang Joni, kalau saya boleh mengenang, Bang Joni itu masih jadi kasih apa masih jadi reporter. Saya ini juga kalau nggak salah staf juga meliput acara ulang tahun provinsi, apa ulang tahun satu kabupaten, apa sidang DPR itu ya. Ya sama kita berkeringat-keringat dulu itu kalau nggak salah. Rasanya saya tidak terlalu familiar wajahnya Pak Joni dalam perjalanan tugas saya juga gitu. Jadi saya melihat Pak Joni punya pemikiran, punya dedikasi yang mungkin perlu kita dorong untuk mengangkat TVRI sebagaimana yang diharapkan Bang Sormin dan Pak Bahaudin. Dan kita, Bang Joni, pemerintah Provinsi Lampung bersama TVRI, insya Allah nanti kita coba cari model pengembangan satu saja untuk dalam kaitan konten, tapi ada makna berjejaring dengan masyarakatnya. Kira-kira itu. Misal, Pak Gubernur punya program Kartu Petani Berjaya. Coba kita nanti rancang bagaimana hal ini, di mana hal-hal yang perlu publik tahu misalnya, di mana hal-hal yang harus diperbaiki misalnya. Boleh juga itu ketika kita mendapat masukan dari komunitas, misalnya pengguna air, komunitas pengguna air, komunitas pembudidaya kopi, pembudidaya penanam tanaman pangan misalnya. Itu nanti kita coba bicarakan Pak Joni, nanti tentu kita juga nggak boleh berhenti minta nasihat dari Pak Bahaudin dan teman-teman seperti Bang Amir untuk memberikan kontribusi. Mungkin itu. Baik. Bang Amir mungkin ingin menambahkan Bang Amir dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dan juga Pak Bahaudin tadi terkait dengan masalah konten ataupun juga yang lainnya. Ya, saat ini kita kan sedang
mengalami pandemi COVID ini ya. Dan banyak yang mengatakan, yang membuat saya miris juga, pandemi ini sesungguhnya disebarkan oleh media, gitu ya. Jadi dalam konteks ini begini, kalau kita ingin media ini lebih berperan di masyarakat, saya ingin mengajak TVRI juga dengan komunitas-komunitas yang ada, bagaimana kita membangkitkan optimisme masyarakat ini bahwa kita juga bisa menang melawan COVID seperti itu. Tentu caranya dengan tetap optimis ya, mengangkat konten-konten yang optimis ya, masih konten-konten yang saat ini masyarakat bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya kira itu sesuatu yang banyak sekali di masyarakat. Ada juga masyarakat yang mampu bertahan dalam kondisi apapun. Terlebih kita ini Provinsi Lampung adalah provinsi yang memang mengandalkan sektor pangan. Solusi dari COVID ini sebenarnya cuma dua, yaitu solusi kesehatan dan solusi pangan ya. Dan Lampung adalah lumbungnya pangan apapun itu ada di Lampung gitu ya. Jadi artinya dengan posisi Lampung seperti itu, saya kira TVRI Lampung harus dapat porsi lebih besar dari TVRI nasional, bahwa ingat loh, Lampung itu yang menyumbang berasnya, dagingnya, sayur-sayuran dan segala macam ke Jawa gitu. Jadi kalau Anda tidak perhatikan Lampung, artinya kita juga ingin menyebarkan optimisme. Anda nggak usah khawatir kelaparan orang di Jakarta, sementara jika orang Lampung masih nanam padi. Kira-kira pesannya seperti itu. Nah ini tentunya konten-konten seperti ini, konten-konten yang mengabarkan optimisme ke masyarakat, ini sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat kita ini sebenarnya sudah lelah dengan konten-konten yang menakutkan gitu ya, kemudian juga memberikan harapan atau pesimis ke masyarakat. Kita berharap TVRI sebagai bagian dari negara Republik Indonesia mampu mengangkat konten-konten optimisme itu dari Lampung, dalam arti bahwa Lampung memiliki potensi, memiliki kekuatan yang bisa menopang masyarakat Indonesia ini agar bangkit dari pandemi ini. Saya kira itu, Pak. Baik, baik. Saya langsung ke Pak Joni nih, terkait dengan tadi masukan-masukan yang baik sekali tentunya untuk TVRI Stasiun Lampung, baik dari Pak Bahaudin ataupun juga dari Pak Kadis dan juga Bang Amir. Pak Joni, mungkin sedikit tanggapannya dari masukan-masukan yang telah diberikan. Baik, saya kira sejalan dengan sering saya sampaikan ke teman-teman di program, di berita, bahwa kita tidak terlalu banyak difokuskan. Yang penting fokus pada pariwisata, fokus pada pertanian, dan fokus pada UMKM. 3 hal penting ini akan membawa kemajuan daerah Lampung. Kalau ini kita ekspos, insya Allah perekonomian juga akan beriring di situ. Kalau ekonomi maju, berarti Provinsi Lampung juga akan semakin maju, akan dilihat, dipandang di tingkat nasional. Kami sudah menawarkan TVRI Sumatera Selatan. Kenapa? Kami tawarkan TVRI Sumatera Selatan untuk berkolaborasi, bersiaran bersama tentang tentang pariwisata. Kalau kita lihat Sabtu dan Minggu, orang Palembang itu datangnya ke Lampung habis subuh. Melihat daerah mana, objek wisata mana yang bisa dikunjungi. Nah inilah TVRI Lampung hadir menginformasikan ke TVRI Sumatera Selatan, kolaborasi objek-objek wisata mana saja yang bisa dikunjungi oleh saudara-saudara kita di Sumatera Selatan kalau ingin berwisata di Lampung. Kemarin kita udah angkat Pak di Pesona Indonesia, Pesona Tanjung Putus. Kalau lihat luar biasa, underwater kita luar biasa Pak. Baik. Yang bawah lautnya, dan semua daerah mengakui bahwa Lampung tidak kalah perairan underwaternya, suasana bawah lautnya dengan daerah timur Indonesia. Ini daerah-daerah lain juga mengakui seperti itu. Sebentar lagi kita akan ambil lumba-lumba. Bagaimana si penyelam bisa bermain dengan ratusan lumba-lumba di Teluk Kiluan. Bisa bayangkan, itu bukan hanya di tingkat lokal, nasional, bahkan turis-turis mancanegara pun akan datang ke Lampung untuk menikmati bagaimana suasana bersama, menyelam bersama lumba-lumba tadi. Saya kira itu Bang Andi, Pak
Ganjar, Pak Baudin, program kami insya Allah ini menjadi titik balik kemajuan TVRI Lampung. Dan kalau boleh saya ingin menayangkan ini, Baik. kalau udah siap rencana gedung yang udah disetujui Pak Gubernur nih Pak, Iya. Pak Ganjar, ketika Pak Dirut ketemu Pak Gubernur, Pak Dirut bilang, Pak Gub, tolong bantu TVRI Lampung bangun bangun gedung. Nah kami diminta merancang desain gedung itu. Bisa di play, Andri? Nah gedung ini Iya, seperti ini belum gambarnya Pak ya. di-approve oleh Pak Direksi, tetapi pada prinsipnya beliau setuju untuk diajukan ke pemerintah daerah Provinsi Lampung. Andri udah siap? Baik. Baik, kita nantikan tentunya ya Pak Joni dan juga semuanya terkait dengan apa tadi yang sudah menjadi impian dari TVRI Stasiun Lampung dalam Ya itu hal videonya ya. pengembangan dari Itu bisa TVRI Stasiun Lampung. dilihat ya. Iya, baik. Itu gedung kita rencananya. Ini rancangan Ini gedung studio ya Pak yang ya. besar, Iya. 20 kali 20. Di kiri kanan itu ada, di sebelah kiri ada ruang studio berita 4 kali 8. Nah ini ornamen-ornamen Lampung Pak, sesuai dengan rebranding TVRI dan juga ornamen Lampung kita sesuaikan. Ketika masuk seperti ini, dilihat ini lantai 2, ini rebranding. Kemudian ini ruang front office kita di bawah, ini studio, dan ruang marketing di sini. Beberapa daerah kemarin sudah minta akan menjadi menjadi standar untuk pembangunan studio. Baik. Seperti ini. Baik, itu tadi gambarannya harapan dan juga sekaligus doa ya. Mudah-mudahan disetujui Pak Ganjar ya. Amin. Amin. Baik, Pak Ganjar. baik. Amin. Baik Pak Joni, Amin, Pak Kadis dan juga Bang Amir serta Pak Bahodin. Sebelumnya saya minta izin kepada Pak Kadis, kemudian juga Pak Bahodin dan juga Bang Amir. Ini saya minta izin Kepala Stasiun TVRI Lampung ingin mengumumkan ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan mengumumkan terkait dengan pemenang dari lomba film pendek yang sudah diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Lampung dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-30 TVRI Stasiun Lampung. Pak Joni, silakan Pak Joni, bagaimana pengumuman terkait dengan film pendek kita Ya, Pak? Siapa saja juaranya? Sebenarnya kalau tidak PPKM darurat, kita sudah menyiapkan sejumlah agenda untuk perayaan HUT TVRI Lampung tahun ini. Tetapi yang bisa kita lakukan melalui Zoom ini dan juga lomba-lomba yang tidak melibatkan orang kita lakukan, antara lain kita menyelenggarakan lomba film pendek untuk anak-anak milenial kita. Ada banyak film pendek yang dan menarik-menarik Pak, bicara tentang skala berat, bicara tentang bagaimana kiluan, bicara tentang UMKM, itu menarik-menarik sekali. Ini akan kita tayangkan nanti. Jadi kita menyelenggarakan lomba, sekaligus kita mendapatkan konten yang luar biasa. Kontennya tentu konten positif untuk kemajuan Lampung. Juara ketiganya dari SMK, judulnya dulu, Pembuat Jukung, karya Taufik Hidayat, SMK 5 Bandar Lampung. Jadi anak-anak SMK bisa membuat film dokumenter, film pendek Pembuat Jukung. Kemudian juara kedua diraih dengan judul Sakura. Sakura ini adalah ciri khasnya, budayanya masyarakat di Lampung Barat Pak ya. Biasanya setelah haji ini. Kemudian karya Ade Fikri, SMKN 1 Gading Rejo. Orang Gading ini bisa membuat sakuraan.
film dokumenter Sakura. Kemudian juara 1 dengan judul Skala Berak Land. Jadi tanah skala berak. Diproduksi oleh SMKN 5 Bandar Lampung. Jadi anak-anak SMK sekarang luar biasa. Selamat kepada SMKN 5 Bandar Lampung. Anda berhak mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang pembinaan atas karya teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan bagi yang punya video, yang punya konten-konten positif, mari kirim ke TVRI Lampung. Kalau hasil seleksi kita masuk, kita bisa tayang di jam-jam siaran kita. Karena kita sudah bersiaran di 24 jam di kanal digital. Saya kira itu, Satria. Baik Pak Joni, kemudian juga Pak Ganjar, Bang Amir, dan juga Pak Bahaudin. Terima kasih untuk waktunya nih karena kesempatan kita yang memang terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu mungkin kita bisa bersua, mungkin bisa bertemu secara langsung jika kondisi memang sudah memungkinkan, saling bersua, bernostalgia, dan juga bersilaturahim tentunya. Itu yang menjadi harapan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Joni, Pak Ganjar selaku Kadis Kominfo Lampung, dan juga kemudian juga Ketua Komunitas Pecinta TVRI Lampung kita, Bang Amiruddin, kemudian juga Pak Bahaudin selaku Kepala Stasiun pertama dari TVRI Stasiun Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kehadirannya telah bergabung bersama kami dalam Sudut Pandang di kesempatan kali ini. Selamat sore untuk semuanya. Ya baik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Bahaudin. Selamat sore Mas Joni. Baik pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Sudut Pandang di kesempatan kali ini spesial dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-30 TVRI Stasiun Lampung. Dan buat Anda semuanya yang mungkin belum menyimak terkait dengan pengumuman pemenang siapa saja dari pemenang lomba film pendek, Anda bisa juga menyimaknya nanti di beberapa media sosial TVRI Lampung yang ada untuk bisa melihat lebih lanjut lagi terkait dengan siapa-siapa saja pemenangnya. Baik, demikian akhirnya saya Muhammad Satria atas nama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana, setelah ini Anda dapat menyimak informasi ataupun juga berita-berita terkini terkait dengan seputaran Provinsi Lampung dalam Lampung hari ini. Sudah ada senior saya di sana yang akan menemani penyiar kita, ada Bang Irsan Nurhan dan juga ada Dian di Lampung hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.